Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 296. Kisah seorang muda yang berpura-pura culun. Di villa keluarga Sangkala, ketika Ikram membawa Kauri ke gudang anggur, Kauri pingsan sepenuhnya. Ariel, berlumuran darah, terbaring di tanah. Meskipun darah 10 jari telah mengeras, luka serius yang terlihat dengan mata telanjang membuatnya merasa sangat tertekan. Bahwa dia tidak bisa bernapas setelah mengalami perasaan yang menyayat hati. Rasanya seperti seseorang memegang pisau dan mencakar satu demi satu di dalam hatinya. Ariel, bagaimana kabarmu? Kauri berjongkok di samping Ariel dan menangis dengan getir. Ariel memandang Kauri. Dia mencoba yang terbaik untuk tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Itu hanya luka kecil." Mata Kauri merah. Dia tahu bahwa Ariel mengatakan ini untuk mencegahnya khawatir. Bahkan saat ini, Ariel masih ada di sana. Pertimbangkan suasana hatinya. "Maaf, aku tidak melindungimu dengan baik," kata Ariel. Kauri terus menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu bukan salahmu. Itu bukan salahmu. Akulah yang meminta maaf padamu. Jika aku tidak memilih untuk datang ke Pulau Bali, hal seperti ini tidak akan terjadi." "Bodoh kau. Bagaimana bisa? Ini salahmu. Hanya saja kemampuanku tidak cukup kuat. Seperti yang aku katakan. Aku akan melindungimu dan mencegahmu dari bahaya apapun. Sekarang sepertinya aku akan mengingkari janjiku." "Han," kata Ariel, "kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu sangat kuat. Kamu adalah orang yang paling kuat di hatiku. Aku tidak ingin kamu terlalu menderita untukku," kata Kauri. Ikram memandang pasangan itu dengan sedih. Dan berkata dengan nada mengejek, "Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu bicarakan satu sama lain, katakan saja satu sama lain. Atau kamu tidak akan memiliki kesempatan nanti. Ariel, apakah kamu menyesal telah menyinggungku? Sekarang, Pulau Bali adalah wilayah saya. Lakukan dengan benar dengan saya. Tidakkah kamu memikirkan kemampuanmu?" Kauri berbalik, berlutut ke arah Ikram, dan berkata, "Tolong, biarkan dia pergi. Selama seolah-olah kamu rela melepaskannya, saya menjanjikan segalanya kepadamu." Melihat penampilan menyedihkan Kauri, Ikram menghela nafas. "Aku bukan tipe orang yang berubah-ubah. Jika kamu benar-benar menjanjikan segalanya padaku, aku bisa memikirkannya. Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Ekspresi Kauri dingin. Dia mengatakan bahwa dalam lebih dari 3 tahun, Ariel telah membayar cukup untuknya. Sekarang dia harus membayar untuk Ariel. "Buka bajumu dulu. Di sini," Ikram berkata sambil tersenyum. Tubuh Kauri menegang dan mengangkat tangannya dengan susah payah. Melihat adegan ini, Ariel berkata dengan panik, "Tidak, tidak. Kauri, kamu tidak bisa melakukan ini." Kauri berbalik untuk melihat Ariel sambil tersenyum dan berkata, "Kamu telah melakukan banyak hal untukku. Sekarang inilah saatnya bagiku untuk membayarmu. Selama aku bisa menyelamatkanmu, aku bersedia membayar berapapun harganya." Mata Ariel penuh dengan kepanikan. Dan dia berkata, "Bahkan jika kamu melakukan ini, dia tidak akan membiarkan saya pergi. Tidak, jangan. Saya mohon, tolong jangan." Bagi Ariel, Kauri adalah satu-satunya orang penting dalam hidupnya. Dia tidak boleh melihat Kauri jatuh ke tangan Ikram. Tapi dalam keadaannya saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Bagaimana dengan menghentikan Kauri? "Kauri, Ariel, jangan bicara omong kosong. Sungguh cinta dan kebenaran yang menyentuh. Dia rela memberi begitu banyak untukmu. Kamu harus bersyukur. Saat aku nyaman, mungkin aku akan melepaskanmu saat aku bahagia." Ikram berkata sambil tersenyum. "Ikram, aku akan membunuhmu." Ariel meraung dengan gigi terkatup. "Bunuh aku." Mata Ikram menjadi dingin. Dia berjalan ke arah Ariel, menendang pinggang Ariel, dan berkata, "Lihatlah kamu seperti anjing sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membunuhku? Kamu bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun." Ariel menggunakan seluruh kekuatannya dan berjuang untuk berdiri.
Rasa sakit itu sudah membuatnya mati rasa. Tapi bagaimana dia bisa mendukung pertarungannya melawan anak buah Ikram hanya dengan mengandalkan tekadnya? Ketika dia ditendang ke tanah lagi, ekspresinya menjadi putus asa. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Buang-buang waktu saya. Maka Anda akan melihat bagaimana sepatu ini melambai di depan Anda. Setelah Ikram selesai berbicara, dia memandang Kaori dan mengancam. Apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin dia dipukuli? Kaori menangis dan menutup matanya. Dan perlahan membuka kancing mantelnya. Kulit putihnya perlahan terbuka. Dan Ikram menjilat bibirnya dengan kering. Aku tidak menyangka istrimu akan sangat menggoda. Sayang sekali dengan sampah seperti ini. Jika saya mengenalmu lebih awal, saya tidak akan membiarkan sampah ini mengambil keuntungan darinya. Kata Ikram. Tidak. Jangan. Kaori. Aku mohon. Jangan. Bahkan jika aku mati, aku tidak ingin melihatnya menghinamu. Pada saat ini, seorang bawahan tiba-tiba datang ke ruang bawah tanah dan berkata kepada Ikram. Tuan Ikram. Dua orang mendobrak masuk ke dalam rumah dan berkata mereka ingin bertemu denganmu. Terganggu pada saat yang kritis. Ikram berkata dengan tidak sabar. Tidak peduli siapa itu. Dan jangan ganggu aku. Bawahannya melirik Kaori dan tahu bahwa Ikram bersemangat. Tetapi kedua orang luar itu tidak melihat identitas yang mengesankan itu sesederhana itu. Jadi tidak jelas. Jika latar belakang pihak lain tidak sepele, itu akan merepotkan. Tuan Ikram. Melihat penampilan mereka, identitas mereka tidak sederhana. Apakah Anda ingin bertemu dengan mereka? Tanya bawahannya. Ikram menatap Kaori dengan tatapan yang didambakan. Bagaikan bebek yang sudah mencapai mulutnya tidak bisa terbang. Beri kamu kesempatan lagi untuk berbicara dari hati ke hati dan tunggu aku kembali. Setelah berbicara, Ikram meninggalkan ruang bawah tanah. Kaori buru-buru berjalan ke Ariel dan berkata, saya menelepon Bimo. Dan kemungkinan besar dia ada di sini. Ariel menggelengkan kepalanya. Jika ini Bandung, Bimo dapat dengan mudah menyelesaikan masalah. Tetapi ini adalah Pulau Bali. Bimo tidak memiliki pengaruh. Bahkan jika dia datang, itu tidak berguna. Bagaimana Ikram menemukanmu? Dan di mana Julius? Ariel bertanya. Ketika saya dibawa pergi, Julius sudah pingsan. Kata Kaori. Julius dipukuli. Yang berarti bukan Julius yang mengkhianatinya. Tetapi selain Julius, siapa lagi yang tahu di mana mereka tinggal? Kaori. Aku tahu kamu ingin menyelamatkanku. Tapi jika kamu berjanji pada Ikram, apa gunanya menyelamatkanku? Jangan lakukan hal bodoh seperti itu. Aku ingin melihatnya melakukan itu padamu. Lebih baik bunuh saja aku, kata Ariel. Kaori tidak berbicara. Dia tahu apa konsekuensinya. Tetapi selama dia bisa menyelamatkan Ariel, itu akan sangat berharga baginya. Di ruang tamu, Kaori melihat Bimo dan Rehan dengan wajah yang sama sekali asing. Mereka tidak terlihat seperti orang biasa. Tapi mereka jelas bukan orang kuat dari Pulau Bali. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang besar di Pulau Bali. Dia tahu itu semua. Siapa kamu dan mengapa kamu mencariku? Ikram bertanya. Sekarang Ariel dibebaskan. Kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kata Bimo dengan wajah cemberut. Ikram memandang mereka berdua sambil tersenyum dan berkata, kalian di sini untuk sampah ini. Tapi apa gunanya? Itu hanya 2 sampah lagi. Apa ancamannya bagiku? Apakah kamu tahu siapa dia? Kata Bimo, aku tidak peduli siapa dia. Selama dia berada di wilayahku. Apakah aku harus menundukkan kepalaku ketika dia datang? Dia bukan apa-apa. Jika kalian berdua tidak ada yang harus dilakukan, cepatlah. Jangan ganggu perbuatan baik. Jika tidak, bahkan Anda bertarung bersama. Ikram berkata dengan jijik. Ikram, aku menasihatimu. Jika kamu menangis lagi saat melihat peti mati, itu akan terlambat. 2 idiot. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Panggil aku keluar. Ikram berkata dengan tidak sabar kepada bawahannya. Kaori sudah bersedia mengambil inisiatif untuk memeluknya. Bagaimana dia bisa tega melakukannya? Buang waktu dengan 2 pria. Beberapa bawahan berjalan menuju Bimo dan Rehan. Pada saat ini, pintu villa tiba-tiba didorong terbuka.
Dan Chandra masuk dengan panik, dengan Rian di sisinya. Ayah. Kedua badut yang tidak tahu dari mana mereka ini sebenarnya memintaku untuk melepaskan Ariel. Aku akan membiarkan mereka keluar. Ikram berkata kepada Chandra sambil tersenyum. Keadaan pikiran Chandra saat ini seperti berdiri di tepi tebing. Dan ada kemungkinan jatuh berkeping-keping kapan saja. Dia sekarang menyesal datang untuk membantu Ikram menyelesaikan masalah ini. Jika bukan karena dia, itu tidak akan berkembang ke titik seperti itu. Di mana Ariel? Chandra bertanya ketika dia berjalan ke arah Ikram. Ayah, jangan khawatir. Meskipun dia dipukuli dengan parah, aku memberinya setengah dari hidupnya. Dan dia tidak akan mati. Tepat setelah mengatakan ini, Chandra menamparkan Ikram secara membabi buta. Ayah, apa yang kamu lakukan? Bersambung.